Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Else Rambulailu, mahasiswa Universitas Argopuro Jember, jurusan Pendidikan Luar Biasa, kelas 22A1, nomor absen 49, dengan nomor induk mahasiswa 221F10146. Pada saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi persyaratan tugas UTS dari bidang studi mata kuliah penyandang disabilitas tunanetra dengan dosen pengampu Bunda Sugihartatik, SPD, MPD. Oke, baik teman-teman sekalian, saya akan membahas materi tentang bagaimana dampak ketunanetraan terhadap perkembangan karakteristik sosial dan emosional anak disabilitas tunanetra. Oke, kita masuk di materinya. Menurut Elsner 1983, Hedermason DKK 1999 bab 24 mengatakan bahwa dalam hal komunikasi verbal tanpa sadar anak tunanetra mengharapkan reaksi budaya yang tetap dan pola tingkah laku yang memperlakukan atau bertindak dan memberi respon kasih sayang terhadap anak. Oleh karena itu, mereka salah menafsirkan ekspresi wajah anak tunanetra adalah refleksi penolakan atau kurang berminat. Artinya, anak disabilitas tunanetra dalam berkomunikasi, yaitu mereka menggunakan ekspresi, tetapi banyak lingkungan masyarakat yang tidak mengerti tentang ekspresi atau apa minat anak tunanetra dalam berkomunikasi. Kebanyakan lingkungan masyarakat atau warga sekitarnya atau sesama yang tidak mengerti ekspresi dari anak tunanetra itu. Mereka bisa mengekspresikan diri untuk berkomunikasi. Maka dari itu kebanyakan masyarakat salah mengerti ekspresi wajah anak tunanetra, atau mereka mengatakan anak tersebut kurang berminat. Beberapa tunanetra biasa bermain secara paralel pada saat yang sama, saling beraktivitas yang sama, tetapi tidak melakukan kerja sama atau non-kooperatif. Maksudnya adalah beberapa anak tunanetra atau kebanyakan anak tunanetra yang kita bisa temukan biasanya di sekolah ataupun di rumah atau dimanapun, mereka bisa bermain secara paralel atau secara bersama, melakukan aktivitas yang sama atau melakukan sesuatu pekerjaan yang sama, tetapi mereka tidak bisa bekerja sama. Karena kita ketahui bersama bahwa mereka kesulitan dalam melihat, mata mereka tidak bisa melihat, sehingga mereka tidak bisa melakukan kegiatan secara bersama, misalnya mengangkat sesuatu benda secara bersama atau bekerja bakti secara bersama. Itu kan mereka kesulitan, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas yang sama, misalnya dari datang ke sekolah terus melakukan aktivitas yang sama itu belajar, tetapi belum tentu cara belajarnya anak
tunanetra yang satu dengan yang satu itu sama. Karena mereka melakukan sesuatu secara yang beda. Mereka melakukan sesuatu berbeda tetapi aktivitasnya sama. Itu artinya. Banyak anak tunanetra remaja ditemukan kesulitan dalam menghilangkan kekakuan atau kurang pantas. Artinya memang kadang-kadang kita saja sebagai manusia yang normal atau manusia yang tidak seperti saudara-saudari kita yang mengalami disabilitas tunanetra, kita kadang-kadang saya kurang pantas, saya tidak berani, saya tidak bisa begini, saya tidak bisa begitu. Apalagi anak tunanetra, mereka mempunyai keinginan untuk sama seperti anak normal lain pada umumnya, tetapi mereka mempunyai kekurangan dalam hal melihat. Kadang-kadang kata minder atau kata tidak percaya diri itu pasti timbul di dalam diri mereka. Implikasi tunanetra walaupun mengalami kekurangan pada masalah penglihatan namun tetap mempunyai keinginan berpartisipasi dengan mewujudkan peran sosial atau yang disebut sebagai social role di lingkungan masyarakatnya. Seperti yang kita ketahui, tidak semua anak tunanetra mengalami kekakuan, mengalami minder atau apa segala macam yang membuat mereka tidak berani atau yang membuat mereka tidak percaya diri. Tetapi ada beberapa anak tunanetra lainnya yang bisa melakukan aktivitas dan juga melakukan segala sesuatu secara mandiri. Mereka melakukan peran sosial di lingkungan masyarakat, baik di sekolah, di rumah, atau dimanapun mereka berada itu. Jadi jangan kita anggap anak tunanetra itu tidak bisa berbuat apa-apa. Justru mereka lebih cerdas, lebih pintar daripada anak lainnya atau daripada kita yang normal lainnya. Artinya sebagai kita sebagai manusia pasti kita melihat orang lain itu dari fisik, pastinya itu sebagai manusia pasti seperti itu. Tetapi kita tahu bersama bahwa anak tunanetra adalah anak yang sangat cerdas dan juga mereka adalah anak yang luar biasa yang mempunyai keinginan tinggi untuk mewujudkan apapun yang mereka inginkan, terutama dalam hal pendidikan. Dan hal yang seperti sudah kita jelaskan bersama di tadi, hal ini akan menimbulkan pandangan atau reaksi yang beragam pada masyarakat. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Reaksi tersebut bisa bersifat negatif ataupun positif, misalnya bersikap masa bodoh atau yang disebut sebagai a priori, menganggap tunanetra kurang atau tidak berkepribadian, menganggap tunanetra bergantung pada orang lain, dan hal ini menyebabkan tunanetra mempunyai perilaku negatif. Hal ini akan membuat sesama atau anak disabilitas tunanetra mengalami perilaku yang negatif karena itu juga berpengaruh dari lingkungan masyarakat setempat. Di mana saya sudah jelaskan tadi di awal, kita sebagai manusia memang melihat sesama kita dari fisik, bukan kita melihat dari segi-segi yang lain lah. Tetapi kita melihat, mereka tidak bisa melihat, tetapi pasti kita langsung menganggap mereka itu tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak bisa melakukan apa. Memang secara keseluruhan anak tunanetra itu melakukan segala sesuatu dengan bantuan, menggantungkan diri pada orang lain atau harus perlu dampingan orang lain. Memang benar karena mereka mempunyai hambatan dalam penglihatan. Jadi kita harus berpikir secara logika. Andai kan kita jalan saja, coba kalau kita tutup mata atau tes kita tutup mata terus kita jalan, apakah kita bisa jalan sampai dari ujung ke ujung? Kan tidak mungkin. Maka kita sebagai
sesama tunanetra, sebagai sesama manusia, kita harus bersikap yang positif, harus mendukung mereka, harus memberikan mereka semangat supaya mereka merasakan, oh ternyata masih ada yang menyayangi kita atau masih ada yang bisa membantu kita, sehingga dukungan atau semangat atau sportif yang kita berikan ke mereka itu adalah suatu hal yang positif untuk mendukung mereka dalam menjalankan tugas, dalam melakukan aktivitas, dalam belajar mereka untuk masa depan mereka dan juga perkembangan kehidupan mereka. Berdasarkan uraian dalam bagian sebelumnya, tampak bahwa anak disabilitas tunanetra cenderung memiliki berbagai masalah, baik yang berhubungan dengan masalah pendidikan, sosial emosi, kesehatan, pengisian waktu luang, maupun pekerjaan. Memang, sebagai manusia pasti tidak luput dari masalah. Pasti anak tunanetra akan memiliki berbagai masalah. Semua persalahan tersebut perlu diantisipasi dengan memberikan layanan pendidikan, arahan, bimbingan, latihan, dan kesempatan yang luas bagi anak tunanetra, sehingga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam berbagai aspek tersebut dapat ditanggulangi sedini mungkin. Artinya dari permasalahan yang dialami anak tunanetra dari kecil kita sudah mengetahui bahwa mereka sebagai orang tua, tapi kita kan belum ketahui secara langsung bagaimana prosesnya dari lahir. Tetapi yang kita ketahui bersama adalah kita harus sebagai sesama kita harus memberikan mereka sportivitas, arahan, pendidikan, layanan pendidikan, bimbingan, latihan, dan memberikan mereka kesempatan untuk mengungkapkan atau menampilkan atau secara garis besarnya mereka mau memperlihatkan kemampuan mereka sampai di mana, kemampuan mereka apa, mereka bisa apa. Jadi kita harus mendukung apapun keputusan atau kemampuan dari anak tersebut. Kita tidak boleh memaksakan kehendak mereka sesuai keinginan kita yang melakukan suatu kegiatan, pekerjaan, pendidikan itu mereka. Jadi kita harus mengarahkan mereka sesuai dengan kemampuan mereka. Itu artinya. Kalau bila perlu, jangan sampai sudah remaja baru ditangani kasus-kasus mereka itu. Tetapi kalau bisa sedini mungkin atau dari kecil kita sudah mengarahkan mereka, nanti harus begini, nanti harus seperti ini, seperti itu. Sehingga sudah dewasa atau sudah masuk ke usia remaja, usia dewasa, mereka mampu melakukan aktivitas secara mandiri ataupun dengan sedikit bantuan dari orang-orang yang berada di sekitar mereka. Artinya yaitu perlu dilakukan upaya-upaya khusus secara terpadu dan multidisipliner untuk mencegah jangan sampai permasalahan tersebut muncul meluas dan mendalam yang akhirnya dapat merugikan perkembangan anak tunanetra. Misalnya ada dukungan yang dari masyarakat yang menurut anak tersebut atau yang memberikan dukungan secara bukan positif tetapi yang negatif, itu adalah salah satu permasalahan yang lainnya bisa mengakibatkan anak tunanetra tidak bisa berkembang. Jangan sampai hal itu bisa mengganggu anak tunanetra untuk tidak bisa berkembang atau tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka mau kerjakan. Itu juga akan membuat
kurang percaya diri dari anak tunanetra, kurang pede dari anak tunanetra, itu tuh akan meluas atau akan muncul terus dari diri mereka sehingga mereka tidak akan berkembang, sehingga dapat bergantung dari baik kehidupannya setiap hari itu akan bergantung kepada orang lain. Oke, yang kedua kita akan masuk perkembangan sosial anak tunanetra. Secara umum dikatakan bahwa permasalahan dalam bergerak, sikap terlalu melindungi dari orang terdekat, khususnya orang tua, keluarga, dan hubungannya dengan kelompok teman sebaya. Dan kita ketahui bahwa penglihatan anak-anak normal lainnya menunjukkan bahwa anak dengan cacat penglihatannya memiliki masalah dalam penyesuaian diri, tidak berdaya, dan bergantung pada orang lain. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan dari atas tadi, memang anak atau sesama kita atau orang-orang berkebutuhan khusus disabilitas tunanetra itu memang mempunyai keterhambatan atau memiliki keterhambatan dalam melihat atau dalam hal penglihatan, sehingga mereka selalu bergantung kepada orang lain. Bergerak saja harus didampingi orang lain. Dan mereka selalu dilindungi. Penglihatan mereka memiliki masalah dalam penyesuaian dirinya, tidak berdaya dan bergantung pada orang lain. Maka oleh karena itu, sikap orang tua, sekelompok teman sebaya, dan guru harus memegang peranan penting dalam menentukan gambaran dirinya sehingga mampu membantu mereka yang memiliki gangguan penglihatan dalam berinteraksi dengan orang lain, baik secara komunikasi, perilaku, ataupun beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Artinya ialah orang tua, guru, teman, atau lingkungan sekitarnya, masyarakat sekitarnya memiliki peran penting untuk dalam menentukan gambaran dirinya, sehingga mampu membantu atau mengarahkan mereka yang memiliki gangguan penglihatan dalam berinteraksi dengan orang lain, atau membantu saudara-saudari kita yang mengalami hambatan dalam hal penglihatan atau yang disebut sebagai disabilitas tunanetra. Kita harus mempunyai peranan yang penting. Contohnya kita harus memberikan hal-hal yang positif diri kita kepada anak tunanetra sehingga dapat membantu mereka dalam melakukan segala sesuatu, sehingga mereka mudah untuk berkomunikasi, berperilaku seperti apa, dan juga beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Seperti yang sudah diketahui dari beberapa penelitian mengatakan bahwa kesulitan interaksi sosial terjadi karena justru respon dari masyarakat yang tidak sesuai pada saudara-saudara kita atau mereka yang memiliki gangguan atau hambatan penglihatan. Pengamatan sosial memang memiliki daya pengamatan jauh jaraknya yang memungkinkan adanya penguasaan lingkungan, penguasaan diri, atau hubungan antara keduanya. Oleh karena itu, dengan hilangnya penglihatan sosialisasi terhadap lingkungan sangatlah jelek atau tidak memungkinkan untuk anak disabilitas tunanetra untuk beradaptasi ataupun untuk bersosialisasi baik dalam hal lingkungan masyarakat maupun di dalam keluarga. Hal ini terjadi karena ia tidak dapat menyesuaikan atau menyelaraskan tindakan pada situasi lingkungan yang berada di sekitarnya.
Kita ketahui bersama bahwa di dalam lingkungan sosial banyak kegiatan dan kebiasaan-kebiasaan yang dipelajari. Sedangkan bagi anak disabilitas tunanetra, hal ini merupakan hambatan terbesar di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka sangat membutuhkan orang lain sebagai pendamping agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Perilaku sosial secara khusus dikembangkan melalui observasi terhadap kebiasaan dan kejadian sosial serta menirunya. Perbaikan ini terjadi melalui penggunaan perilaku sosial secara berulang-ulang melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan secara terus-menerus, konsisten, dan sulit dirubah karena sudah mendarah daging. Dan secara langsung melalui feedback dari orang yang berkompeten secara sosial. Karena itu, disabilitas tunanetra mempunyai keterbatasan dalam belajar melalui pengamatan dan peniruan. Maka anak tunanetra seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan perilaku sosial yang sesuai karena ketunanetraan tersebut berdampak pada keterampilan sosial. Anak disabilitas netra harus mendapatkan pelajaran langsung dan sistematis, misalnya dalam bidang pengembangan persahabatan, pengambilan risiko, dan juga pembuatan keputusan, menjaga kontak mata dan orientasi mata atau orientasi wajah, menunjukkan postur tubuh yang meyakinkan, menggunakan gestur dan ekspresi wajah yang sesuai, mengekspresikan perasaan, menyampaikan pesan yang tepat saat berkomunikasi, dan juga menunjukkan keasertifan yang tepat. Beberapa siswa disabilitas tunanetra menunjukkan perilaku stereotipik, yaitu perilaku yang berulang-ulang yang tidak bermanfaat. Sebagai contoh, mereka sering menekan matanya, membuat suara dengan jarinya, menggoyang-goyangkan kepala dan badan, atau berputar-putar. Itu menurut Silberman dalam Friend 2005. Menurut beberapa teori, perilaku stereotipik tersebut terjadi mungkin sebagai akibat dari tidak adanya rangsangan sensoris, terbatasnya aktivitas dan gerak dalam lingkungan, serta keterbatasan sosial atau yang disebut sebagai school dalam Friend 2005. Biasanya, para ahli untuk menghilangkan perilaku tersebut dengan cara membantu mereka memperbanyak aktivitas atau dengan mempergunakan strategi perilaku tertentu, misalnya memberikan reward atau alternatif pengajaran sehingga perilaku positif anak tunanetra terbentuk dengan optimal. Kita bisa membayangkan bahwa keterampilan sosial yang dilakukan sehari-hari apakah sudah diajarkan kepada kita bahwa bagaimana kita harus melihat lawan bicara kita ketika kita berbicara dengan orang lain. Bagaimana kita menggerakkan tangan kita ketika berpisah dengan orang lain. Atau bagaimana caranya kita berekspresi wajah dengan orang lain ketika melakukan komunikasi nonverbal. Dalam hal yang seperti ini mungkin jawabannya kita akan berkomitmen tidak. Perilaku sosial secara
tipikal ini merupakan dapat dikembangkan melalui observasi serta peniruan. Perbaikan biasanya dilakukan melalui penggunaan yang berulang-ulang. Dan bila diperlukan meminta masukan dari orang lain yang berkompeten, karena disabilitas tunanetra mempunyai keterbatasan dalam belajar melalui pengamatan dan menirukan anak tunanetra yang sering mempunyai kesulitan melakukan perilaku sosial yang benar. Sebagai dampak atau akibat ketunanetraan yang berpengaruh terhadap keterampilan sosial, anak tunanetra harus mendapatkan pembelajaran yang langsung dan sistematis, mengekspresikan perasaan, menyampaikan pesan yang tepat pada waktu melakukan komunikasi, serta mempergunakan alat bantu yang tepat. Artinya, anak disabilitas tunanetra dalam melakukan segala sesuatu mereka sangat kompeten, semangat, mempunyai komitmen untuk menyelesaikan segala sesuatu sesuai kemampuan mereka. Maka dari itu, kita sebagai orang tua, keluarga, guru, sahabat, atau siapapun yang berada di sekitar mereka, kita harus memberikan perilaku yang positif, yang baik, yang bisa mendukung mereka, bisa menyemangati mereka, dan mereka bisa berkembang dalam bersosialisasi dengan siapa saja, dan juga bisa membantu mereka dalam melakukan proses pendidikan dan juga masa depan anak disabilitas tunanetra. Oke teman-teman, materi kita seperti itu yang saya bisa sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan juga semoga penyampaian materi ini membantu kita untuk membantu mereka sesama yang mengalami keterhambatan dalam hal penglihatan. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan juga penyampaiannya belum terlalu dipahami. Saya mohon maaf, dan semoga apapun yang kita rencanakan bersama, apapun yang kita sudah impikan bersama, kita berjuang untuk tetap semangat dalam membantu, khususnya dalam melayani saudara-saudari kita yang mengalami hambatan dalam penglihatan. Demikian dari saya Elsa Rambu. Oke teman-teman, demikian materi tentang dampak ketunanetraan terhadap perkembangan karakteristik sosial dan emosional anak disabilitas tunanetra yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apapun yang materi yang kita sudah belajar bersama dapat bermanfaat untuk kita mendampingi, melayani, dan membimbing sesama kita yang mengalami keterhambatan dalam penglihatan, dan semoga kita bisa mengerti apa yang seharusnya kita lakukan terhadap saudara-saudara kita di disabilitas tunanetra. Saya mohon maaf, saya pribadi dalam penyampaian materi banyak kesalahan, banyak tindakan, dan juga penyampaiannya kurang dimengerti. Saya mohon maaf atas semuanya, dan saya Elsa Rambu mengucapkan terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.